Ditolaknya pengajuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD tahun 2021 oleh DPRD Bondowoso yang dinilai cacat prosedur dikarenakan dari 11 OPD dan 1 camat yang mengajukan, statusnya masih sebagai PLT. Menurut Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir, selain status PLT ditolaknya RKPD tersebut karena susunan organisasi tata kerja atau SOTK masih menggunakan yang lama. Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4 itu sudah kirim surat ke pimpinan bagaimana kemudian draft UAPPAS 2021 itu dikembalikan. Karena bagaimanapun pemerintahan Kiai Salwa Irwan Bahtiar ini kan punya visi misi. Dia disampaikan pada waktu kampanye visi misinya dan itu kemudian melesat. Nah, visi misi itu di breakdown ke RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun. Dan itu dibahas dan disetujui DPR. Maka DPR punya tanggung jawab mengawasi apakah visi misi, apakah RPJMD ini terutama tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan 5 tahun. Nah, setelah ditetapkan menjadi RPJMD, lalu kemudian di breakdown lagi ke RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam setiap tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. RKPD itu kemudian dituangkan dalam APBD. Artinya apa? Dalam setiap tahun APBD itu harus sesuai dengan visi misi. Ini kan sudah tahun ketiga. Maka di tahun ketiga ini tentu bagaimana APBD 2021 nanti sesuai dengan visi misi, sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan target capaian kinerja. Jangan sampai kemudian antar UPD ini ada yang bergerak cepat mendahului target tahun, ada yang justru lemah. Banyak dari rencana kerja pemerintah daerah, terutama UPD itu tidak sesuai dengan RPJMD. Yang kedua, dasar penyusunan APBD tentu sesuai dengan Permendagri 64. Apalagi sekarang sudah ada Permendagri tahun 90. Permendagri tahun 90 itu APBD 2021 harus sudah menyesuaikan dengan SOTK baru. Susunan organisasi tata kerja. Artinya topoksi. Sementara SOTK baru memang diatur sesuai dengan sesuai dengan PP 18 tahun 2016 itu dengan Perkada, Peraturan Kepala Daerah. Tetapi draft yang diajukan ke DPR oleh eksekutif ini masih mengacu SOTK lama. Sementara 2021 nanti kelembagaan berubah. Maka anggarannya harus disesuaikan dengan rencana kelembagaan baru. Nah kan kasihan eksekutif, kasihan Pak Bupati. Itulah kemudian kami berkesimpulan ya untuk dikembalikan, disesuaikan dengan SOTK baru, jangan SOTK sekarang. Risikonya, kalau ini anggaran disesuaikan dengan SOTK lama, kemudian 2021 ini harus SOTK baru, maka tidak bisa anggaran digeser, diikutkan. Contoh juga di PUPR. PUPR sekarang ada 6 kabit. Nah, ada 3 kabit yang nanti digeser ke Perkim. Kan begitu. Sementara di UAPPAS yang ada sekarang yang diusulkan itu untuk 6 kabit. Begitu 2021 ini digeser, maka tidak bisa anggarannya digeser. Karena sudah tercantum dalam APBD dan di sana sudah ada RKA setiap UPD, ada RKA setiap kabit. Maka tidak bisa serta-merta kemudian anggaran digeser mengikuti lembaga yang digeser. Lembaga yang digeser ini betul. Untuk SOTK-nya memang dengan peraturan kepala daerah, tetapi induknya maka harus dengan perda. Ini perdanya sampai hari ini belum dibahas untuk 2021. Maka harapan saya, harapan selaku pimpinan DPR, bagaimana Bupati melaksanakan tugas dan jajaran eksekutif itu tidak ada beban, enak bekerja karena sesuai aturan. Kalau kemudian dipaksakan, maka anggaran yang ada di PUPR tidak bisa digeser ke Perkim. SOTK yang geser ke Perkim tidak ada anggarannya, berarti pasif. Lah ini artinya apa? Kita sebagai mitra sesuai dengan Undang-Undang 23, penyelenggara pemerintahan itu adalah Bupati bersama DPR.
Bupati yang melaksanakan kebijakan, DPR yang menyetujui anggarannya. Jangan sampai kemudian kami sebagai mitra bupati membuat keputusan yang salah dan kemudian tidak sesuai aturan perundangan, yang menjadi korban nanti eksekutif. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Batiar mengaku pihaknya akan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan. Dan nanti kita akan melakukan penyesuaian, sinkronisasi, dan saya sudah lapor ke Pak Bupati ya, dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat di internal kita ya, di pemerintahan untuk membahas apa yang memang menjadi sorotan teman-teman yang ada di DPRD. Pak, tapi sejauh ini sendiri persiapan untuk open bidding bagaimana Pak? Karena katanya masih baru pengajuan ke KSN, ini kan otomatis tidak menutup waktunya jadinya Pak. Ya, kita tentunya sudah melaporkan untuk saat ini yang perlu disegerakan adalah melakukan penggeseran dulu ya, mana yang mau digeser. Setelah tahu yang akan digeser OPD mana, tinggal yang kosong akan kita lakukan open bidding ya. Tapi kalau masih belum tahu penggeseran langsung kita open bidding ya nggak bisa begitu. Kita petakan dulu yang akan digeser di OPD mana, yang kosong akan kita lakukan open bidding. Tahapannya begitu. Ada mungkin komunikasi khusus Bapak berkaitan dengan ini kan sudah sampai mengancam APBD 2021 dengan DPRD, mungkin ada komunikasi khusus Pak agar ya kita akan segera rapat koordinasi dan juga rapat konsultasi ya dengan pimpinan DPRD. Itu yang Dari kantor DPRD Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.